Go, pendahuluan. Pria yang kehilangan 90% otaknya tapi tetap bisa hidup normal. Pendahuluan. Kisah yang sulit dipercaya. Bayangkan jika suatu hari kamu pergi ke dokter untuk memeriksakan sesuatu yang sepele, misalnya karena kaki yang terasa lemah. Tapi, alih-alih menemukan penyebab yang biasa, dokter malah menemukan fakta yang mengejutkan. 90% otakmu hilang. Terdengar seperti kisah fiksi. Tapi, ini adalah sebuah kisah nyata seorang pria asal Prancis yang tetap menjalani kehidupan normal meskipun hampir seluruh otaknya menghilang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Awal mula. Pemeriksaan yang berujung pada penemuan mengejutkan. Pada tahun 2016, seorang pria berusia 44 tahun asal Prancis yang dalam laporan medis disebut Pierre pergi ke dokter karena merasakan kelemahan pada kaki kirinya. Awalnya, dokter mengira ini hanyalah gangguan saraf biasa. Namun, demi kepastian, mereka melakukan pemindaian otak menggunakan MRI. Saat hasil pemindaian muncul, para dokter dibuat terkejut. Otak Pierre hampir tidak ada. Di dalam tengkoraknya hanya tersisa lapisan tipis jaringan otak yang menempel di bagian dalam tengkoraknya. Sisanya, ruang kosong yang sepenuhnya diisi oleh cairan cerebrospinal, yaitu sebuah cairan yang seharusnya mengelilingi otak untuk melindungi dari benturan. Bagaimana mungkin seseorang yang kehilangan 90% otaknya masih bisa hidup normal? Bahkan, dia tidak mengalami kecacatan intelektual yang signifikan. Para dokter pun mulai menggali lebih dalam. Misteri yang terungkap. Penyakit yang tak terduga. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa Pierre pernah didiagnosis menderita hidrosefalus sejak bayi. Hidrosefalus adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di otak yang menyebabkan tekanan berlebih dan bisa merusak jaringan otak. Saat masih bayi, ia sempat menjalani operasi pemasangan shunt, yaitu sebuah alat untuk mengalirkan kelebihan cairan dari otak ke bagian lain tubuh. Namun saat ia berusia 14 tahun, shunt tersebut dilepas. Tanpa disadari, kondisi hidrosefalusnya berlanjut selama lebih dari 30 tahun dan secara perlahan-lahan menghancurkan sebagian besar jaringan otaknya. Namun meski otaknya hampir menghilang, ia tetap bisa menjalani kehidupan normal. Bagaimana otak bisa beradaptasi? Dalam dunia medis, kasus ini menjadi bukti luar biasa dari plastisitas otak, kemampuan otak untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Otak manusia memang luar biasa. Meskipun sebagian besar bagiannya telah hancur, otak masih mampu mengalihkan fungsi-fungsi penting ke bagian jaringan yang tersisa. Bisa dibilang, bagian kecil otak yang tersisa mulai bekerja lebih keras dan mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan oleh seluruh otak. Meskipun Pierre memiliki IQ sedikit di bawah rata-rata, ia tetap bisa bekerja sebagai pegawai negeri, memiliki keluarga, dan menjalani kehidupan normal. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas jaringan otak bukan satu-satunya faktor yang menentukan kecerdasan dan fungsi kognitif manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Kisah Pierre memberikan beberapa pelajaran penting. Otak manusia jauh lebih fleksibel dari yang kita kira. Meskipun kehilangan sebagian besar otaknya, seseorang masih bisa hidup dan berfungsi dengan baik. Plastisitas otak membuka harapan untuk pemulihan cedera otak. Jika otak bisa beradaptasi dalam kondisi ekstrim seperti ini, mungkin kita bisa menemukan cara untuk membantu penderita stroke atau cedera otak lainnya memulihkan fungsi mereka. Jangan pernah meremehkan tubuh manusia. Kadang tubuh kita mampu melakukan hal-hal luar biasa yang sulit dijelaskan oleh sains. Keajaiban ilmiah yang masih menjadi misteri. Kasus Pierre masih menjadi misteri dalam dunia medis. Para ilmuwan terus berusaha memahami bagaimana otak bisa beradaptasi dengan kehilangan jaringan sebesar itu. Apakah mungkin ada lebih banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa tanpa menyadarinya? Apakah ini bukti bahwa manusia masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita pahami? Atau
apakah ini hanya kasus langka yang terjadi sekali dalam sejuta kejadian? Thank you. Bye.